menuntut ridhonya Rasulullah. Rasulullah juga manusia. Maka tadi ujar pian bahwasanya menuntut ridho manusia suatu pencapaian yang tidak akan ada tercapainya. Jawabannya, kita menuntut ridho manusia yang namanya abah mama, yang namanya paguruan, yang namanya Rasulullah, yang namanya orang-orang yang kita itu disuruh menuntut ridhonya atas perintah siapa? Allah. Bukan kita menuntut ridhonya mama abah karena kita ingin dibalas oleh kuitan kita. Kita tuh nuntut ridho mama abah kita, belum kita menuntut ridho mama abah kita, sudah mama abah kita ridho, diberikan apapun kepada kita, apa saja yang dipunya, apa yang dimilikinya sudah diberikan kepada kita, kebahagiaan mereka korbankan untuk kita, itu mama abah kita. Kita nuntut ridho mama abah kita untuk supaya dapat balasan dari mama abah kita. Kita yang malah kada bisa membalas kebaikan mereka. Ya. Kita nuntut ridhonya paguruan, nuntut ridhonya Rasulullah. Apakah kita sebelum menuntut ridhonya atau sesudah kita menuntut ridhonya itu ada perubahan dengan guru kita dalam mencintai kita? Kita kadang nuntut ridhonya atau kita sudah menuntut ridhonya, paguruan tetap selalu mendoakan muridnya, sama dengan kuitan kita. Lihat Rasulullah juga adalah maha guru yang selalu memperhatikan umatnya. Kuciak-kuciak Rasulullah nanti di padang mahsyar mencari kita. Di saat kita hendak minta tolong lawan abah mama, kada kawa. Minta tolong lawan dang sanak, kada kawa. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idin sya'nu yughni. Hari di mana kita kada kawa minta tolong lawan abah, lari semuanya, anak lari daripada abahnya, abahnya lari daripada anaknya, masing-masing ngurus dirinya, sibuk dengan urusan masing-masing. Ada satu manusia yang sibuk mengurusi kita, yaitu Rasulullah. Padahal waktu kita hidup jarang benar ingat lawan Rasulullah. Kalau dibandingkan Rasulullah ingat dengan kita, jauh. Rasulullah selalu ingat dengan kita. Contoh nih di 10 akhir Ramadan, Nabi kita itu hakun berlelah-lelah, hakun melaksanakan yang namanya ketaatan ibadah sepanjang malamnya di 10 akhir Ramadan, bukan untuk diri sidin, tapi untuk kita sebagai umatnya. Karena sidin sudah dijamin. Apa yang dijamin? Surga sudah dijamin, pangkat yang tinggi sudah dikasih. Fadhil ashru kana an-nabiyul karim idza dakhalat abadan la yanam. Apabila masuk 10 akhir Ramadan, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abadan la yanam, kada baguringan. Kita ambil contoh logika aja nah. Mun pian bisi duit 100 triliun, ada tanggung lagi. Pian bisi duit 100 triliun. Kira-kira masih begawi lah. Bahkan begawi masih lah. Buyuh begawi pian. Mun duit sudah 100 triliun ngetek aja lagi, nikmati. Iya kah? Duit sudah 100 triliun. Man, kada gampangan 100 triliun, 7 turunan tuh cukup. Iya kah? Kada 100 triliun dolar habulang. Iya kah? Nabi kita sudah memiliki segala-galanya. Iya kah? Jakanya sin mengetek pun kada beribadah, kada bapak. Sudah dijamin. Tapi lihat 10 akhir malam hakun bagadang sidin ibadah. Nawal i'tikafa ila yaumi 'id wa ayqaz nisaa'ah alaihi salam. Beliau berniat i'tikaf itu sampai hari raya. Berarti begana di mana sidin? Di masjid. Mun kita 10 akhir Ramadan banyak di mana i'tikaf? Di mall. Di pasar. Masya Allah.
Wa aiqazni sa'ah, beliau bangunkan pulang bini-bini sidin. Kada sementangan jadi bini Nabi lalu sakahandak, oh tenang aja, lakiku kan Nabi, nanti aku masuk surga, sudah ada lakiku yang nanggung. Dak, Nabi contohkan, walaupun ini bini adalah biniku, tetap aku perhatikan, malam-malamnya jangan tersia-siakan, khususnya di malam 10 akhir Ramadan. Masya Allah. وزاد اجتهادا وهو في مزيد وشمر وأحيا الليالي العظام. Semakin akhir Ramadan semakin memuncak semangat Nabi kita di dalam ibadahnya. Kebalikannya kita semakin akhir Ramadan semakin bakandur. Jamaah nya Ustaz tai makin akhir tuh wajar jabakandur, tenaga sudah mulai berkurang. Iya kah? Kenapa? Sudah terkuras mulai awal. Tenaga boleh berkurang tapi semangat jangan. Kalau semangat semakin tinggi, walaupun tenaga berkurang ada jajalannya, walaupun dalam artian nih kada kawa maksimal, yang minimal pun akan dia perdapati. Karena semangat masih ada. Tapi kalau semangat kada ada, biar sehat awak, biar tenaga kuat, dah harapan, semangatnya dada. Sudah tarawih, aduh, koler, tak garing ya kan? Kada. Koler, ngaliban ada penyakit koler nih. Ya Allah. Fadzaka nabiyyuk wa la dzambalah katsirud du'a wal buka fi dhalam. Begitulah nabimu yang kada berisi dosa, banyak berdoa menangis di keheningan malam. Napa kabar dengan kita yang banyak dosa? Sedikit nangis kita di tengah malam, sedikit doa kita di tengah malam, sedikit munajah kita di tengah malam. Kalau kita menginginkan sesuatu yang sifatnya dunia, kita kadangkala semangat berdoa kepada Allah, tapi anehnya ada di antara kita, maaf minta halal minta ridho, di saat